Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Farizkia. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dalam video singkat ini, saya akan membahas sebuah problematika yang sering terjadi dalam perkara perceraian di peradilan agama, yaitu mengenai nafkah anak pasca bercerai. Meski sudah diputuskan oleh hakim, apakah benar-benar dijalankan? Dalam praktiknya, banyak ibu yang menggugat cerai suaminya dan memperoleh hak asuh anak. Tapi sayangnya, setelah cerai, tanggung jawab sang suami terhadap anak ini seringkali diabaikan. Tidak sedikit pula ayah yang tidak memberi nafkah sama sekali. Padahal, putusan pengadilan sudah menyatakan sebagai kewajiban. Lalu, di mana letak salahnya? Apakah hukum kita tidak cukup tegas? Secara hukum, nafkah anak tetap menjadi kewajiban sang ayah, walaupun orang tuanya telah bercerai. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian, dasar hukum kedua ada dalam kompilasi hukum Islam pasal 156 huruf C yang menyebutkan bahwa ayah wajib menanggung nafkah anak yang tidak atau belum mumayyiz. Kemudian yang terakhir terdapat dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ disebutkan bahwa orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah terputus. Jadi, secara normatif, kewajiban itu jelas. Tapi realitanya banyak sekali putusan soal nafkah anak ini tidak dijalankan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, jadi hal tersebut itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan. Dalam hal ini, setelah putusan ingkrah, pengadilan tidak melakukan pemantauan apakah anak itu benar-benar diberikan nafkah atau tidak. Kemudian, yang kedua, tidak semua istri ini mengeksekusi putusan karena takut konflik atau biaya eksekusi, di mana banyak ibu merasa lelah, takut konflik, atau bahkan tidak tahu prosedur hukum untuk mengeksekusi putusan nafkah. Ketiga, tidak ada sanksi pidana langsung bagi suami yang ingkar nafkah anak. Dalam hal ini, meskipun telah diputus, jika sang ayah tidak membayar nafkah, tidak ada sanksi pidana langsung, kecuali dia digugat lagi atau dipaksa untuk eksekusi. Dan yang terakhir, stigma sosial dan ketimpangan kuasa, di mana dalam beberapa kasus, banyak sekali perempuan yang menuntut nafkah itu dianggap terlalu menuntut atau menyusahkan mantan suami. Padahal, yang diperjuangkan itu adalah hak anak mereka sendiri. Bahkan ada yang bilang, sudah cerai, urusan selesai. Padahal tidaklah demikian, karena anak tetap berhak untuk memiliki hidup yang layak. Nah, kemudian ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, putusan nafkah anak harus rinci dan spesifik, di mana hakim seharusnya tidak lagi menggunakan frasa nafkah sewajarnya, melainkan menyebutkan jumlah nominal yang pasti dan metode pembayarannya, seperti bulanan, transfer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penguatan fungsi eksekusi di pengadilan agama, di mana dalam hal ini harus ada unit atau petugas khusus yang mengawal pelaksanaan nafkah anak pasca putusan, misalnya pengawas pelaksanaan putusan atau kolaborasi dengan jurisita. Kemudian yang ketiga, kerjasama antar lembaga. Dalam hal ini, pengadilan dapat bekerja sama dengan KUA, dinas sosial, bahkan bank untuk mengontrol dan memfasilitasi pembayaran nafkah secara tertib. Kemudian yang terakhir, yaitu pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, di mana dalam hal ini banyak orang tua yang tidak tahu prosedur hukum atau merasa takut berhadapan dengan mantan pasangannya. Sosialisasi itu penting agar ibu atau wali tahu bahwa memperjuangkan nafkah anak itu adalah bagian dari hak dan bukan beban. Jadi, jangan biarkan putusan pengadilan hanya jadi kertas kosong belaka. Hak anak harus dijaga,
bahkan jika orang tuanya tidak lagi bersama. Sekian video dari saya, semoga bisa membuka wawasan dan jadi bahan refleksi kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.